Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompas 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Berbicara di Kelas Tinggi. Saya sebagai pemateri pertama, Nabila Muidah Nur, Sakinah Apriani sebagai pemateri kedua, Putri Zulfasari sebagai pemateri ketiga, dan Windy Ramadhani sebagai pemateri keempat. Dengan mata kuliah Bahasa dan Sastra di Kelas Tinggi dengan dosen pengampu, Ibu Riris Nurhalidah Rambe. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Baiklah, yang kedua adalah tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Secara umum, tujuan berbicara dibagi menjadi 4. Yang pertama, informatif, yaitu menyampaikan gagasan-gagasan untuk menambah pengetahuan si pendengar. Yang kedua adalah rekreatif, yaitu untuk memberikan kesan menyenangkan bagi pembicara dan pendengar. Yang ketiga adalah persuasif, yaitu tujuan pembicaraannya menekankan daya pujuk sebagai kekuatannya. Yang terakhir adalah argumentatif, yaitu untuk meyakinkan si pendengar atas gagasan-gagasan yang telah disampaikan oleh si pembicara. Adapun tujuan pembelajaran berbicara di kelas tinggi, yang pertama, memupuk keberanian peserta didik. Yang kedua, melatih peserta didik berpikir kritis dan logis. Yang ketiga adalah melatih peserta didik menyanggah atau menolak pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah menceritakan pengalaman dan wawasan peserta didik. Selanjutnya adalah keefektifan berbicara. Yang pertama, ketepatan pengucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. Yang kedua, ketepatan intonasi. Kesesuaian intonasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara dan menjadi faktor penentu. Yang ketiga adalah pada kelancaran. Seorang pembicara yang lancar berbicara memudahkan pendengar menangkap isi pembicaraannya. Saya Sakinah Apriani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran berbicara. Adapun karakteristik pembelajaran berbicara yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, harus ada lawan bicara. Kedua, penguasaan hafal, struktur, dan kosakata. Ketiga, ada tema atau topik yang disampaikan. Keempat, ada informasi yang ingin disampaikan atau sebaliknya ditanyakan. Kelima, memperhatikan situasi dan konteks. Selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria pemilihan bahan pembelajaran berbicara. Pemilihan bahan pembelajaran berbicara tergantung pada jenis keterampilan berbicara yang akan dikembangkan dalam diri siswa. Kegiatan pembelajaran berbicara meliputi memperkenalkan diri, menyapa, bertanya, menjawab pertanyaan, bercerita. Jadi, kriteria pemilihan bahan atau materi adalah A. Sesuai dengan jenis keterampilan berbicara yang akan dilatihkan. B. Bervariasi sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang beragam. C. Dapat mengembangkan kosakata sehingga keterampilan berbicara tidak menjemukan. D. Memberikan contoh ketepatan ucapan, pronunciasi, dan intonasi sehingga siswa mampu berbicara dengan jelas. E. Dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas. F. Topik kegiatan berbicara harus aktual atau tengah menjadi sorotan publik. G. Bahan diorganisasi secara sistematis dengan mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran. H. Kegiatan pembelajaran dikemas yang menarik, kadang dilakukan di luar kelas. I. Menggunakan metode dan teknik yang dapat menumbuhkan minat siswa belajar dan tertarik dengan pembelajaran berbahasa. J. Memilih sumber dan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan pikiran-pikiran kritis dan kreatif.
di mana pemilihan materi pembelajaran berbicara seharusnya sesuai dengan butir-butir materi yang telah digariskan di dalam standar isi. Selain itu, pemilihan materi juga disesuaikan dengan tingkat kelas, keadaan siswa, situasi dan kondisi yang melingkupinya, serta kompetensi dasar yang harus dicapai pada setiap tingkat. Saya Putri Zulfasari sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan metode pembelajaran berbicara. Metode pembelajaran adalah cara menyampaikan pembelajaran atau pengalaman belajar kepada siswa. Pembelajaran berbicara harus berorientasi pada aspek penggunaan bahasa, bukan pada aturan pemakaiannya. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran berbicara di kelas semestinya diarahkan untuk membuat dan mendorong siswa mampu mengemukakan pendapat, bercerita, melakukan wawancara, berdiskusi, bertanya jawab, dan berpidato, dan sebagainya. Metode pengajaran yang selama ini kita ketahui adalah ceramah, tanya jawab, demonstrasi, penugasan, diskusi, karya wisata, dan sosiodrama. Namun, untuk mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa, diperlukan metode pembelajaran berbicara yang sesuai, yang menekankan pada siswa aktif atau berpusat pada siswa. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, harus banyak kegiatan siswa berlatih atau praktik berbicara sehingga diketahui kemajuan kemampuan berbicaranya. Untuk menentukan metode mana yang cocok dalam mengembangkan kemampuan berbicara, guru harus mengacu pada kurikulum atau standar isi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbicara. Pertama, pengertian media. Media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Media pembelajaran atau media pendidikan adalah seluruh alat dan bahan, menurut Rossi dan Wedel, yang dapat dipakai untuk media pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Kedua, jenis karakteristik media pembelajaran. Mengingat banyaknya media dalam pembelajaran, maka sangat perlu untuk melakukan pengelompokan terhadap berbagai media pendidikan yang ada tersebut. Pengelompokan ini secara praktis dimaksudkan agar memudahkan kita sebagai pengguna dalam memahami prinsip penggunaan, perawatan, dan pemilihan media dalam proses pembelajaran. Rudy Breitz mengklasifikasikan media menjadi 7, yaitu pertama, media audio visual gerak, seperti film bersuara, pita video, film pada televisi, dan animasi. Kedua, media audio visual diam, seperti film rangkai suara, halaman suara, dan sound slide. Ketiga, audio semi gerak, seperti tulisan jauh bersuara. Keempat, media visual bergerak, seperti film bisu. Kelima, media visual diam, seperti halaman cetak, foto, mikrofon, dan slide bisu. Keenam, media audio seperti radio, telepon, dan pita audio. Kedelapan, media cetak seperti buku, modul, dan bahan ajar mandiri. Saya Windy Rahmadani akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar atau output, namun juga dilihat dari proses berupa interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang untuk terjadinya proses belajar dan mempercepat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap bidang ilmu yang dipelajarinya. Selanjutnya, kriteria penilaian pembelajaran berbicara. Ada 2 jenis penilaian yang digunakan dalam pembelajaran berbicara, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung untuk menilai sikap siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
Sedangkan penilaian hasil dilakukan berdasarkan unjuk kerja yang dilakukan siswa ketika menyajikan kompetensi berbicara yang dituntut kurikulum atau mempresentasikan secara